dalam jabatan kategori 1 di Universitas Kristen Satya Watanya Salatiga. Hari ini saya akan melaksanakan UKIN, yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Berikut video pelaksanaan bimbingan praktikal saya dengan tema meningkatkan konsentrasi belajar distributif. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Baik, sebelum layanan BK kita laksanakan, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Ketua, Mas Rizky, pimpin berdoa dulu. Tabrak damai. Selesai. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Bahagia? Alhamdulillah anak-anak hari ini semuanya bahagia dan gembira. Baik, sebelum bocah yang melanjutkan, hari ini apakah semuanya hadir? Oke, berarti semuanya lengkap ya, hadir semua. Baik, pada pertemuan layanan BK hari ini, Bu Cahya akan menyampaikan yaitu tema dengan meningkatkan konsentrasi belajar distributif. Apakah anak-anak sudah bisa konsentrasi semua? Siapa yang merasa sudah bisa konsentrasi? Siapa yang belum konsentrasi? Oh, oke. Ternyata banyak yang merasa belum bisa konsentrasi. Baik, sebelumnya saya akan mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Silakan perhatikan layar berikut ini. Nah, anak-anak itu kira-kira gambar apa ya? Sapi. Ya, sapi. Ya. Kuda dari mana ini? Ya. Siapa yang menjawab ini sapi, coba? Ya. Oke, tadi ada yang jawab kuda nil. Tahu bedanya kuda sama kuda nil? Oke. Baik. Kira-kira itu binatangnya tadi ada yang bilang sapi, ada yang bilang kuda nil ya. Terus kalau ada itu kira-kira jumlahnya berapa itu? 10 ya? Oke, ada yang bilang 5, 3. Oke, mari kita buktikan. Hewan apakah ini? Ini gambar apa? Kuda. Mungkin tadi yang jawab sapi terkecoh dengan warnanya ya, yang belang-belang itu. Ini adalah gambar kuda. Jumlahnya ada berapa? 5. Ada 5. Adakah tadi yang menjawab 5? Nah, ada yang jawab 4, ada yang jawab 7 ya. Itu di lingkaran sudah terlihat, berarti di situ jumlah kudanya ada berapa? Ada 5. Ya, jadi ini menunjukkan berarti tadi anak-anakku semua belum konsentrasi. Baik, pada tujuan khusus layanan BK hari ini yang pertama adalah setelah melakukan diskusi kelompok, nanti peserta didik dapat menyimpulkan cara meningkatkan konsentrasi belajar distributif dalam mengikuti layanan BK dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan dengan tepat cara meningkatkan konsentrasi belajar distributif dalam mengikuti layanan BK setelah melakukan diskusi kelompok. Dan yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyatakan cara meningkatkan konsentrasi belajar distributif dalam mengikuti layanan BK dengan benar. Ya, jadi nanti anak-anak bisa menyimpulkan, bisa menentukan bagaimana sih konsentrasi belajar yang distributif. Oke, menurut kalian konsentrasi itu apa? Fokus. Oke, selain fokus, memperhatikan. Ada lagi? Tidak bicara sendiri. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Menurut Surya, konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan siswa pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau memisahkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari.
Ketika sudah fokus, berarti menyingkirkan gangguan yang menghalau, yang membuat kalian tidak bisa memperhatikan. Itu namanya konsentrasi. Oke, tadi Bu Ca menyampaikan bahwa pembelajaran hari ini adalah konsentrasi belajar distributif. Distributif di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah menyebar atau terbagi-bagi. Seringkali ketika pembelajaran ataupun saat layanan BK, anak-anak fokusnya buyar, ya. Kalau ketika guru menjelaskan, ketika diminta diskusi, kadang ada yang fokus, ada yang tidak. Nah, di sini nanti kita bagaimana sih supaya kita bisa konsentrasi belajar secara distributif, terbagi-bagi seperti ini. Oke. Pada layanan BK kali ini, Bu Cahaya akan menerapkan model layanan cooperative learning dengan metode Jigsaw. Ada yang pernah dengar? Oke, Bu Cahaya akan menjelaskan dulu langkah-langkah dari teknik Jigsaw. Ya, yang pertama nanti, ya, Bu Cahaya akan membentuk kelompok asal. Kelompok asal nanti Bu Cahaya pecah lagi, Bu Cahaya acak menjadi kelompok ahli. Di mana kelompok ahli nanti kalian akan berdiskusi dengan topik yang berbeda antara kelompok 1, 2, dan seterusnya. Nanti topiknya yang dibahas dan diskusi berbeda. Setelah diskusi dari kelompok ahli selesai, Bu Cahaya akan meminta kalian kembali lagi ke kelompok asal. Setelah kembali ke kelompok asal, kalian akan sharing, berbagi informasi dengan teman di kelompok asal. Apa yang diperoleh dari diskusi di kelompok ahli tadi. Nanti akan Bu Cahaya sediakan LKPD yang harus kalian kerjakan. Setelah diskusi selesai, nanti ada presentasi. Silakan nanti, tidak harus semuanya maju, bisa perwakilan tiap kelompok untuk presentasi. Paham untuk langkah-langkahnya? Oke, atau ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Cahaya lanjut? Sudah jelas? Oke, bisa Bu Cahaya lanjutkan berarti ya? Oke, nanti ada 4 topik. Yang pertama, topik cara konsentrasi belajar ketika guru menjelaskan. Caranya bagaimana? Yang kedua, cara konsentrasi ketika diminta diskusi kelompok. Yang ketiga, konsentrasi ketika kalian nanti ada yang presentasi. Dan yang keempat, cara mengatasi kesulitan konsentrasi. Itu nanti yang akan didiskusikan dalam kelompok. Ya. Di sini Bu Cahaya punya kertas warna-warni, di mana di kertas itu nanti yang akan menentukan kalian akan membahas di kelompok berapa dan topik apa, gitu ya. Oke, Bu Cahaya mulai dari ini dulu. Silahkan pilih warna yang kalian sukai, ya. Oke, silahkan memilih warna yang kalian sukai. Oke, apakah sudah menemukan warna yang sudah kalian sukai? Siapa yang dapat warna hijau? Oke, warna kuning, warna pink, warna biru. Oke, warna hijau untuk membahas topik 1 bisa pindah posisi duduk di sini. Kemudian yang kuning topik 2. Kemudian dilanjutkan topik 3 nanti yang pink, kemudian yang terakhir yang biru topik 4. Gitu ya. Silakan berpindah sesuai kelompok ahli masing-masing. Ya, silakan duduk sesuai kelompok masing-masing. Oke, di sini topik 1. Di sini kelompok untuk topik 2. Oke, silakan nanti satu
di kelompok ahli. Nanti kalian berikan informasi ke teman kalian ketika nanti bicara kembali ke kelompok asal. Oke, ketemu berapa nih? Oke, diskusinya luar biasa. Ya, bisa ditambah lagi, kira-kira apa? Diskusikan lagi sama diskusikan berarti kalian saling memberikan apakah sudah selesai? Oke, ada yang belum, ada yang sudah. Silakan didiskusikan kembali, dimantapkan lagi. Nah, itu nanti yang akan kalian sampaikan informasinya ke kelompok asal. Ketika nanti diminta kembali ke kelompok asal, kalian bisa membagikan informasi untuk hasil diskusi. Oke, Mbak Lulu, gimana? Ada kesulitan? Sudah? Oke, sudah ketemu. Kelompok ini gimana? Sudah, Mbak Naisila. Oh ya. Kelompok apa bagaimana, Mas Andri? Hasil diskusinya dapat berapa ini? Oke, bagus, cuma. Kelompok 1, apakah sudah selesai? Oke, apakah masing-masing kelompok sudah selesai semua? Jika sudah, di hasil diskusi di kelompok ahli ini, kalian silakan bawa hasil diskusi kalian kembali ke kelompok asal yang tadi. Silakan kembali ke tempat duduk di kelompok asal. Silakan. Ya. Sesuai tempat duduk yang awal tadi ketika di kelompok asal. Sudah sesuai yang kelompok asal tadi? Setelah ini Bu Cahaya akan memberikan kalian KPD untuk didiskusikan di kelompok asal, di mana pertanyaannya sesuai dengan apa yang kalian diskusikan di kelompok ahli masing-masing. Silakan ini didiskusikan kembali. Oke, selamat berdiskusi untuk membahas pertanyaan-pertanyaan di LKPD kelompok asal. Di mana pertanyaan itu sama dari waktu tadi kalian diskusi di kelompok ahli masing-masing. Oke, silakan mulai berdiskusi. Ada yang ditanyakan? Mas Rizky, gimana? Nanti jangan lupa menentukan siapa yang presentasi ya. Oke. Nanti jangan lupa kelompok ini nanti siapa yang mewakili presentasi. Mbak Aris ya? Oke, Mbak Aris itu yang mewakili kelompok ini.
Masing-masing kelompok sudah siap, ada perwakilan yang maju untuk presentasi? Sudah ya? Oke, kira-kira berapa menit lagi selesai? 5 menit sudah? Oh, ada yang sudah selesai. Kelompok 1 bagaimana? Ada yang sudah selesai? Oke, kelompok 3? 5 menit tadi ya? Kelompok 4 kurang berapa menit kira-kira? 5 menit lagi. Oke, silakan disempurnakan dulu hasil diskusinya sebelum nanti ada yang presentasi ke depan.
kasih. Apakah sudah siap? Kita mulai dari kelompok 1. Silakan yang mewakili kelompok 1. Mas Ilham. Oke, silakan Mas Ilham. Mari teman-teman semua kita memperhatikan Mas Ilham untuk presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Rizky, Okta, Rahma, Yeni, dan saya sendiri Ramal Biasa. Apakah kalian ketahui konsentrasi belajar distributif? Memusatkan perhatian secara terbagi atau menyebar dalam segala kegiatan pembelajaran. Soal kedua, bagaimana cara kalian melakukan agar dapat konsentrasi belajar ketika guru menjelaskan materi layanan BK? Memperhatikan penjelasan guru, tidak mengobrol sendiri, fokus, tidak main HP, menyatat penjelasan guru, menjawab pertanyaan dari guru. Soal ketiga, cara apa yang kalian lakukan agar dapat berkonsentrasi belajar ketika mengikuti diskusi? Fokus, tidak bermain sendiri, tidak bermain HP, tidak memaksakan pendapat kita terhadap orang lain. Apa yang akan kalian lakukan agar dapat konsentrasi belajar ketika sedang ada teman yang melakukan presentasi? Fokus memperhatikan teman saat presentasi, tidak melamun dan tidak bercanda sendiri. Setelah melakukan diskusi kelompok, apa yang dapat kalian simpulkan? Bagaimana cara meningkatkan konsentrasi belajar distributif? Memfokuskan pandangan pada semua kegiatan pembelajaran atau layanan BK. Memperhatikan guru yang sedang memberi penjelasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman adakah pertanyaan untuk Mas Ilham mewakili kelompok 1? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, selanjutnya dari kelompok 2. Silakan, siapa yang mewakili? Oke, Mbak Erlin. Silakan Mbak Erlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Edi Mardani. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok kedua. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama saya akan memperkenalkan komponen dulu. Yang pertama ada Fani Rizky Fitria, kedua Naisila Saskia Putri, ketiga Arif Dwi Atmojo, dan Valencia Andraini Dita Heru. Dananya saya sendiri Edi Mardani. Baiklah, langsung saja ke soal pertama. Apa yang kalian ketahui tentang konsentrasi belajar distributif? Konsentrasi belajar distributif adalah kemampuan memusatkan perhatian secara terbagi-bagi atau menyebar dalam segala kegiatan pembelajaran. Soal nomor 2. Bagaimana cara yang kalian lakukan agar dapat konsentrasi belajar ketika guru menjelaskan materi layanan BK? Yang pertama, tidak mengobrol sendiri. Kedua, memperhatikan penjelasan guru. Ketiga, menjawab pertanyaan dari guru. Keempat, mencatat penjelasan guru. Dan yang terakhir, tidak bermain HP. Soal nomor 3. Cara apa yang kalian lakukan agar dapat konsentrasi belajar ketika mengikuti diskusi? Fokus saat diskusi, memberi tanggapan atau pendapat saat diskusi, menulis hasil diskusi, menjawab pertanyaan dari anggota kelompok, dan tidak bicara sendiri. Soal nomor 4. Apa yang akan kalian lakukan agar dapat konsentrasi belajar ketika sedang ada teman yang melakukan presentasi? Tidak melamun, memperhatikan teman saat presentasi, memberikan tanggapan. Nomor 5. Setelah melakukan diskusi kelompok, apa yang dapat kalian simpulkan? Bagaimanakah cara
biasa dari penjelasan Mbak Elin ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Oke, luar biasa Mbak Elin. Beri tepuk tangan dulu. Saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa Mbak Elin. Kalau presentasinya. Selanjutnya kelompok 3. Siapa nih yang mewakili? Oke, silakan masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kelompok. Ada Iza, Nurul, Riasti, Hafiz, dan saya sendiri Salsa. Soal nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang konsentrasi belajar induktif? Yaitu kemampuan memusatkan perhatian secara terbagi-bagi atau menyebar dalam segala kegiatan pembelajaran. Soal nomor 2. Bagaimana cara yang kalian lakukan agar dapat konsentrasi belajar ketika guru menjelaskan materi layanan BK? Fokus ketika guru BK sedang menjelaskan, tidak mengobrol sendiri, tidak melamun, tidak bermain HP, mencatat penjelasan guru, menjawab pertanyaan guru. Soal nomor 3. Cara apa yang kalian lakukan agar dapat konsentrasi belajar ketika mengikuti diskusi kelompok? Fokus saat diskusi, tidak bermain sendiri, tidak bermain HP, memberi tanggapan atau pendapat, menulis hasil diskusi. 4. Apa yang akan kalian lakukan agar dapat konsentrasi belajar ketika sedang ada teman yang melakukan presentasi? Fokus memperhatikan teman saat berpresentasi, tidak melamun, tidak bercanda, tidak berbicara sendiri, memberikan tanggapan. Soal nomor 5. Setelah melakukan diskusi kelompok, apa yang dapat kalian simpulkan bagaimanakah cara meningkatkan konsentrasi belajar diskutif? Fokus dalam pembelajaran, memperhatikan guru, tidak bercanda dengan teman saat pembelajaran, tidak makan dan minum saat pembelajaran di kelas sudah dimulai. Apakah ada pertanyaan? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan siapa yang mewakili? Oke, Mbak Kusuma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Wardani. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok 4. Ada Bintang Maulidia, saya sendiri Kusuma Wardani, Muhammad Anggi Prasetyon, Al-Fawzati Adwibowo, dan Rafael Elisha Juwana. Soal nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang konsentrasi belajar diskutif? Konsentrasi belajar diskutif adalah kemampuan memusatkan perhatian secara terbagi-bagi atau menyebar segala kegiatan pembelajaran. Soal nomor 2. Bagaimana cara yang kalian lakukan agar dapat konsentrasi belajar ketika guru menjelaskan materi layanan BK? Memperhatikan penjelasan guru, tidak ngobrol sendiri, fokus, tidak bermain HP, mencatat penjelasan guru, dan menjawab pertanyaan dari guru. 3. Cara apa yang kalian lakukan agar dapat konsentrasi belajar ketika mengikuti diskusi kelompok? Fokus mengikuti diskusi kelompok, mendengarkan teman ketika menyampaikan tanggapan, tidak memaksakan pendapat kita pada orang lain. Soal nomor 4. Apa yang akan kalian lakukan agar dapat konsentrasi belajar ketika sedang ada teman yang melakukan presentasi? Menyimak apa yang disampaikan, memperhatikan teman ketika sedang presentasi, dan tidak melarang. 5. Setelah melakukan diskusi kelompok, apa yang dapat kalian simpulkan? Bagaimana cara meningkatkan konsentrasi belajar diskutif? Fokus dalam pembelajaran, memusatkan perhatian pada pembelajaran, dan memperhatikan guru. Apakah
belajar distributif. Tadi masing-masing sudah presentasi ya. Apa saja sih yang membuat kita bisa konsentrasi belajar distributif? Silakan. Tadi apa? Memperhatikan. Terus apa lagi? Fokus. Tidak ngobrol sendiri. Terus apa lagi? Menyimak. Menjawab pertanyaan dari guru. Ada lagi? Oke, tidak bercanda sendiri. Apa lagi? Fokus, memusatkan perhatian. Oke, ada lagi? Tadi ada yang jangan main HP gitu ya. Nah, dari sini berarti nanti kalian sudah tahu. Oh, bagaimana supaya nanti ke depannya setelah ini kalian bisa konsentrasi belajar. Baik ketika guru mengajar, menjelaskan kalian bisa konsentrasi. Baik ketika diskusi tetap bisa konsentrasi. Tadi teman-teman kalian presentasi satu persatu, kalian sudah bisa memusatkan perhatian. Itu menunjukkan kalian sudah bisa konsentrasi belajar secara distributif. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Baik, setelah ini Bu Cahya akan meminta kalian untuk mengisi form Google Form evaluasi proses maupun hasil yang Bu Cahya kirimkan linknya di grup WA. Ya, nanti itu bisa dikerjakan setelah jam BK atau nanti di rumah. Ya, di situ nanti akan berisi pertanyaan-pertanyaan berdasarkan hasil pembelajaran layanan BK hari ini. Gitu ya. Baik, adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah. Bu Cahya harap pembelajaran hari ini bermanfaat kita semua dan anak-anakku semua bisa konsentrasi belajar diskusi dengan baik. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, mari bisa berkemas-kemas untuk persiapan pulang.